Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikin ayamuru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah ulaika ayakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Allah perjalankan saya dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid, sekarang sampai di Masjid Al-Hanif ya Bapak-bapak. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat ya menyambut bulan Ramadan pada siang hari ini. Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah atas izin Allah. Saya diizinkan Allah untuk berdiri di depan ini. Tapi bukan berarti yang berdiri di depan ini itu sudah banyak ilmu. Saya masih fakir ilmu, masih belajar, masih ingin terus bergerak dari masjid ke masjid, menyampaikan apa yang sudah kita dapat untuk disiarkan kembali. Hendaknya di antara kamu ada segolongan yang menyiarkan kebaikan. Jadi yang di depan di sini masih belajar. Saya bukan ustadz, saya biasa dipanggil oleh Bunda Nur itu Ayah Haris. Saya lebih suka dipanggil ayah supaya saya bisa mengasuh. Kalau dipanggil ustadz itu nanti jadi sungkan gitu kan. Ayah saja, ya ayah siap. Apa yang bisa saya bantu Bunda Nur dan seterusnya. Saya masih melihat bagaimana dulu dengan Ketua DKM Pak Muslim ya, sudah sempat pernah ketemu di atas gitu kan. Dan saya kaget ketika disampaikan bahwa beliau sudah wafat, sudah kembali pulang. Nah ini yang terus menyemangati kami dan Bunda Nur dan semua orang-orang pecinta masjid. Jadi yang di depan sini sebenarnya pecinta dan pemakmur masjid, tepatnya begitu. Kita semua kalau cinta masjid, maka ayo kita ngajak semua orang untuk balik ke masjid. Tadi dia sampaikan Pak RW, balik ke Quran. Nah itu Masya Allah. Back to masjid, back to Quran. Ini singkat gitu ya, tapi sulit gitu. Sulit. Back to masjid itu back yang gimana, kita sendirian atau ngajak orang lain? Back to Quran itu kita sendirian yang back atau kita ngajak orang lain? Nah nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi mungkin karena waktunya terbatas, saya cuma dikasih waktu 20 menit ya. Tega banget 20 menit. Udah kalau gitu wabillahi taufik wal hidayah. Ya, karena ini sedikit, ini adalah sharing session. Moga-moga yang sedikit ini menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang nanti bisa antum semua pakai untuk beramal. Bukan ilmu mubazir, ilmu yang cuma dikumpulin dari taklim ke taklim, ngumpulin terus. Masjid-masjid itu kan ramai banget taklimnya. Bahas ini, bahas itu. Setelah itu apa? So what gitu loh kalau zaman now gitu ya. Ya sudah, dapat ilmu pokoknya gitu. Tapi ya selesai sampai di situ. Ya, tadi disampaikan tuh di Ali Imran 133 134. Apa itu orang bertakwa? 1. Berinfak di waktu lapang dan sempit. 2. Apalagi? Menahan amarah. 3. Mudah memaafkan orang lain. Ada 6 sebenarnya. Yang 3 tadi itu luar biasa, tapi berat loh. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Nah, kalau masjid ini nggak punya program untuk bisa mengamalkan itu, bagaimana dia bisa berinfak di waktu lapang dan sempit? Clear ya?
Musola Al-Hanif, Masjid Al-Hanif baru bikin program. Yuk infak yuk di waktu lapang dan sempit. Nah misalnya sedekah subuh 1.000 sehari. Itu namanya berinfak di waktu sempit kalau 1.000. Ya, kalau 1 juta lapang misalnya. Nah makanya guru saya menyampaikan kalau doa itu doanya begini. Ya Allah, semoga bulan ini saya bisa berzakat 10 juta sebulan. Jadi doanya itu zakatnya bukan omsetnya. Ya Allah, semoga saya bisa berzakat 10 juta sebulan. Awalnya 1 juta. Kalau 1 juta berarti 1 bulannya dia penghasilannya berapa? 40 juta. Kalau 1 juta, Pak. Kalau 10 juta, 400 juta penghasilannya, gitu maksudnya. Jadi berdoa sama Allah, minta zakat sebanyak-banyaknya, tapi ditarget. Itu guru saya mengajarkan. Kita kembali lagi. Masya Allah, saya juga harus belajar sama Pak RW ini. Mohon izin Pak RW. Bapak-bapak juga, saya minta kenalan dulu boleh ya? Selain dari Musola Al-Hanif, dari masjid apa Pak? Al-Ahyar. Terus ada lagi Pak? Al-Fitrah itu tadi yang saya lewat itu Pak, Masjid Jami itu ya? Masjid Jami, iya. Oh, Masjid Jami itu masjid level RW kan? RW, oke. Ada lagi Pak, masjid apa namanya Pak? Al-Akhirah. Terus ada lagi Pak, mohon maaf. Musola. Masya Allah, ini semuanya orang-orang masjid ya. Pengurus masjid, Masya Allah. Saya sangat bangga sekali dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, semoga kita semua nanti bisa reunian di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Satu pertanyaan saya, Tuhan kita sama nggak Pak? Siapa namanya? Nabi kita sama nggak? Siapa namanya? Kitab kita sama nggak? Al-Quran. Takbir. Oke, sekarang kita bahas Al-Quran. Kitab kita sama ya? Ada yang bawa mushaf Quran? Yang bawa kotaan semua ya? Oh ada di sini ya. Buka HP-nya kalau ada mushafnya. Kita bareng-bareng belajar Quran sama-sama. Tadi katanya Ustadz dari Pak RW tadi harus bisa memahami, jangan dibaca doang. Betul. Ya, ayo sama-sama belajar. Karena halamannya pasti sama 30 juz. Ya, ayatnya 6.236 ayat pasti sama, nggak beda. Inilah, Masya Allah Islam ya. Nah, kita coba cek. Ini sudah jam 2.22. Selesai sampai jam berapa, Mas? Jam berapa asarnya? 3.15. Oke. Lanjut ya, Pak ya. Lanjut. Kita belajar bareng. Bukan berarti yang di sini sudah pinter ya. Belajar bareng. Oke, kita lihat ini foto masjid apa, Pak? Ada yang kelihatan nggak? Al-Haram. Ya, Al-Haram, Pak ya. Di kota mana? Mekah. Kalau yang sudah biasa umroh haji pasti kenal. Tapi kalau disuguhi foto yang paling atas ini nggak kenal, ini Al-Haram tahun kapan gitu kan? Ini ya. Nah, ini ada Masjidil Haram, ya kan? Nah, terus kemudian transformasi. Ya, seperti itulah transformasi dari Masjidil Haram. Tadi tagline-nya adalah masjid bukan beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Saya yakin kalau dulu Masjidil Haram itu dibangun fokusnya pada beton dan besi, nggak kayak gini Pak, pasti bagus. Ya, seperti itu. Tadi sebelum saya di sini tuh dari Masjid Jami Al-Murtado. Maksudnya keren, bagus. Ya, bersih gitu kan. Wah, ini hebat nih. Coba kita bandingkan dengan Masjid Nabawi. Bagusan mana? Bagusan masjid kami Pak, katanya begitu. Nah, kita nanti cek ya Masjid Nabawinya bagaimana. Oke, next lagi Mas. Nah, ini Masjidil Haram. Nah, ini Masjid Nabawi zaman dulu. Pernah tahu nggak foto ini? Kalau yang umroh pasti tahu. Pernah tahu ya? Ya, masjidnya kayak gini Pak, kotak gini Pak. Coba Bapak cek. Ini masjidnya siapa Pak? Masjidnya siapa? Nabi. Nabinya siapa namanya? Sama nggak? Sama ya. Sepakat nggak ini masjidnya Nabi? Sepakat. Jangan sampai nggak sepakat. Kalau nggak sepakat berarti Nabi kita beda Pak. Nah, ini adalah bentuk dari Masjid Nabawi zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Ya, zaman dulu awal-awal itu Nabi juga demikian. Fokusnya bukan pada beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Disinilah Nabi itu mengasuh umat, mengasuh sahabat. Ya, disinilah Nabi mencetak generasi penerus-penerus Nabi. Ya, level pertama di Abu Bakar, level kedua di Umar bin Khattab, level ketiga Utsman, Ali dan seterusnya. Ya, disitulah Nabi mengasuh siapa yang pandai perang, Khalid bin Walid. Siapa yang pandai bisnis, Abdurrahman bin Auf. Nah, disinilah Nabi mengasuh umat. Disinilah Nabi jadi ayah.
persoalannya, apakah setiap masjid ada ayahnya? Kalau memang kita ingin menjalankan sunnah Nabi, maka DKM harus bisa menjadi ayah. Ayah itu Pak, kalau sama anaknya yang nggak soleh, dia pasti kasih sayangnya sama nggak dengan anak yang soleh Pak? Sama. Malah dia yang nggak soleh, sini nak, tak ajarin ngaji biar kamu pintar baca Fatihahnya. Jangan-jangan nanti salah baca Fatihahnya, ya kan? Makharijul hurufnya dan tajwidnya nggak benar. Satu lagi misalnya ada anak yang pintar nggak pintar, ya pasti ayah itu sayang. Ya ketika ada jamaah nih yang rajin sholat nggak sholat, seorang seorang ketua DKM, ketika dia memiliki kacamata ayah, maka orang-orang yang nggak sholat ini Pak diajak Pak. Itulah ayah, ayo ke masjid. Makanya aqomas sholat itu sebenarnya kalau tadabbur dari guru saya, bukan mendirikan sholat untuk diri sendiri, tapi ngajak juga. Gimana cara ngajaknya? Ini sudah Masya Allah, Pak RW-nya sudah ustaz. Wah keren. Ya kan? Ini ngumpul lagi nih. Ini saya nggak tahu nih. Ini memang Bunda Nur ini seorang Khadijah ya. Bisa ngumpulin semua masjid di sini. Kita belajar bareng tentang kemasjidan. Ya, oke. Kita sepakat ini adalah Masjid Rasulullah. Saya tadi lihat jam terus nih. 2:26. Oke, kemudian kita lihat perkembangannya Masjid Rasulullah ya. 30 kali 35 ukurannya. Nah, bentuknya seperti ini, berubah ya. Berubah, dan kita bisa lihat next. Yang terakhir pasti udah kenal lah, keren ya. Sekarang begini Pak, tapi semua perlu proses. Kita harus paham dulu. Lah, jangan sampai mindset kita, niat kita salah. Gak sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu itu benar-benar yang penting bangun, di situ ngasuh. Ya. Bukan bagus-bagusan masjid. Nah, persoalannya itu tadi, umatnya nggak diasuh, yang diasuh yang rajin ke masjid aja yang diasuh. Yang nggak rajin ke masjid bagaimana? Saya nggak yakin deh. Dulu pengikutnya Rasulullah juga nggak tiba-tiba langsung ke masjid kok. Benar nggak? Iyalah, 13 tahun di Mekah Pak. Sembunyi-sembunyi 3 tahun, ya kan? Habis itu hijrah ke Madinah, bangun masjid di sana. Ya, bangun masjid di Madinah juga demikian. Ya, pasti ada pengasuhan di sana sehingga bisa terkumpul 313 untuk perang Badar, ya nggak? Nggak mungkin tiba-tiba ngikut Rasulullah, pasti ada pengasuhan, pasti Rasulullah sayang gitu loh sama sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Cuma apakah kita juga seperti Rasulullah? Kita murah senyum nggak sama orang? Kita merasa paling soleh nggak? Atau merasa paling salah? Mending mana Pak? Merasa soleh atau merasa salah? Merasa salah. Supaya tawadu, ya. Oke, next Mas. Nah yang ini kalau saya jelaskan seharian tidak cukup Pak. Ini saya rangkum. Kenapa? Oh, jadi ini adalah konsep Masajidallah yang nanti kita bisa belajar bareng. Mohon izin Pak RW. Mohon izin. Jadi ini yang saya coba rangkum dari beberapa pelatihan, dan disinilah saya ingin sampaikan konsep Masajidallah. Apa itu Masajidallah? Karena waktunya nggak cukup, saya nanti insya Allah hanya membahas tentang yang warna hijau aja ya. Yang warna coklat saya nggak bisa terangkan detail, ya. Tapi ini dari Quran semua, itu tulisannya Pak 918, 7218, 9107 dan seterusnya, itu Al-Quran semua. Saya yakin di sini orang masjid pasti kalau buka Qurannya cepat ya. Ya bisa nggak sama-sama buka mushaf ya? Coba buka surat At-Taubah ayat 17. Sudah? Ya, At-Taubah 17. Maka nalil musyrikina ayamuru masajidallah. Tidaklah pantas orang-orang itu memakmurkan masajidallah, masjid Allah. Jadi orang musyrik, orang kafir nggak pantas Pak makmurin masjid. Ya, Allah bilang, karena apa? Karena dia ngaku kalau dia kufur, dan ulaika habitat amalum, sia-sia Pak. Kalau ada orang kafir, orang musyrik yang makmurin masjid tidak bisa. Ya. Kalau orang munafik, nah ini nanti perlu dikaji lagi, bisa nggak makmurin masjid orang munafik? Oke ya, saya nggak mau ini. Nanti kita belajar dari Pak RW. Oke, ya. Ulaika habitat amaluhum wa finnarim khalidun. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang musyrik itu masuk neraka. Mungkin nggak ketua DKM itu non muslim? Nggak mungkin. Siapa yang pantas? Kalau Allah bilang orang yang musyrik, musyrik Pak ya, musyrik itu berarti apa? Mempersekutukan Allah. Itu mindset kita. Nanti kita bedah. Bener nggak mempersekutukan Allah itu adalah menyembah selain Allah? Nanti kita buka, ya.
Oke. Di 9:18 Allah lanjutkan, innama ya'muru masajidallah. Ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya memakmurkan masjid Allah. Masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah. Yang bisa dimakmurkan hanya masjid Allah, Pak. Ya, masjid Allah berarti masjid punya siapa? Punya Allah. Nggak percaya masjid punya Allah? Buka lagi 72:18. Wa anal masajidalillah. Sesungguhnya masjid itu untuk Allah. Masjid itu bukan untuk yang lain. Masjid itu milik Allah. Bukan masjid itu milik pengurus. Masjid bukan milik DKM. Masjid bukan milik RT, RW, warga, apalagi. Bapak mau bantah Quran? Silahkan. Ini dari Al-Quran. Wa anal masajidah lillah. Sepakat ya? Al-Quran tadi kita sama kan? Sama. Masjid milik Allah. Oke, kita analogikan sekarang ya. Kalau kita sudah paham masjid milik Allah. Ini rumahnya Bunda Nur ya. Masjid rumah Bunda Nur. Berarti majikannya siapa? Bunda Nur. Kalau ada pembantunya di dalam, maka pembantunya harus ikut aturannya siapa? Umi Nur. Masjid Pak RW, rumah Pak RW. Berarti majikannya siapa? Pak RW. Pembantu yang di dalam harus ikut aturannya siapa? Pak RW. Oke, kita kembali ke masjid milik Allah. Majikannya siapa? Allah. Pembantu yang di dalamnya siapa namanya? Berarti harus ikut aturan siapa? Allah. Nah, gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak ingkar ya terserah. Kalau saya masjid milik Allah. Terus gimana Pak? Ini kan masjidnya kan dulu didirikan oleh RT, RW dan seterusnya. Iya, tetap masjid milik Allah. Prosesnya bagaimana dia berdiri bisa dari mana-mana. Contoh nih, sekarang ada pembebasan lahan, benar nggak? Kalau orang-orang yang membebaskan lahan niatnya bahwa ini masjidnya milik yang membebasin lahan, bukan masjid yang bisa dimakmurkan Pak. Karena yang bisa dimakmurkan innama ya'muru masajidallah. Yang bisa dimakmurkan hanya masjid milik Allah. Kalau masjid milik RW nggak bisa dimakmurkan. Bisa buat sholat, tapi nggak bisa dimakmurkan. Ya, suka-suka aja, silakan. Ya kan? Suka-suka aja. Makanya bukan masajidallah, jadi masajidah pengurus. Maka ulaika habitat amakluhum. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, di 72:18, 9:18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya bisa dimakmurkan adalah masjid milik Allah. Dilanjutkan di ayat itu, siapa yang bisa memakmurkan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini adalah baitullah, atau kita sebut dengan ketaatan. Wa aqamas sholata, keteladanan. Ya, diajak orang-orang kembali sholat. Ya, setelah orang berkumpul di baitullah, diajak sholat, diajak baca Quran, disebutlah baitul Quran. Wa ataz zakata, maka peduli, atau disebut dengan baitul mal. Walam yaksha illallah, tidak takut pada selain Allah, disebutnya dia baitul muamalah. Maka masjid milik Allah harus punya ketaatan, keteladanan, kepedulian, kemandirian, atau disebut baitullah, baitul Quran, baitul mal, baitul muamalah. Tadi saya sampaikan, siapa orang musyrik? Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah selain Allah. Ternyata di Quran juga disampaikan orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah itu adalah ini. Buka Al-Fusilat 4:1-6-7. 4:1-6-7 Allah bilang orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah orang-orang yang tidak membayar zakat, tidak bisa menunaikan zakat dan ingkar terhadap kehidupan akhirat. Jadi kalau kita gak bayar zakat Pak disebut nggak percaya nggak? Ada yang buka Quran? Saya nggak ada mushafnya. Coba dibaca artinya Bu. 4:1-6-7. 4:1 Fusilat ayat 6-7. Kita belajar bareng Mbak ya. Nah, nanti kalau saya ada yang salah tolong dikoreksi. Sama-sama Qurannya, insyaallah. Nah, tolong dikasih mic-nya Mas. Ini 2:35 sampai jam 3 ya Pak ya. Nanti saya buka pertanyaan ya. Silakan kalau mau pertanyaan. Kita lagi belajar mindset ya, belum ke teknis. Silakan Bunda. Artinya aja ya Ustaz. Iya, artinya aja. Al-Fusilat ayat 1-7. 6-7. 6-7.
Ya. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohon ampunlah kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, itu akhir ayat 6. Selanjutnya ayat 7. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Diwahyukan kepada ayat 7. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Nah, itu kan berarti betul nyambung dengan 9:17. Ya, makana lil musyrikina ayamuru masjidil. Maka orang yang musyrik itu nggak bisa makmurkan masjid Allah. Siapa orang musyrik? Yang nggak bayar zakat tuh Pak musyrik. Berarti orang yang nggak bayar zakat nggak bisa makmurin masjid. Makanya hati-hati. Pertama niatnya harus betul. Orang yang makmurkan masjidnya juga harus bisa paham 9:17, 9:18. Nah sekarang kita sudah punya tanah baru yang mau dibebaskan ya. Nah, niatkan Pak. Karena niat itu penting. Salah niat salah hasil. Ya kan? Nah, maka niatkan bahwa ini adalah masjid milik Allah. Insya Allah Allah yang selesaikan. Allah Maha Kaya kok. Ya, dan harus baik sangka. Saya punya tagline, ikutin saya. Jangan pernah berhenti. Oke, ulangin. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Baik sangka sama Allah. Baik sangka sama Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Terus baik sangka sama Allah. Ya, pakai kata-kata yang baik. Ya Allah, semoga masjid Musola Al-Hanif ini menjadi masjid makmur, berkah berlimpah, bisa bermanfaat untuk warga sekitar, dan bisa menjadi amal jariah kita semua nanti ketika kita sudah wafat. Ya, niatkan begitu. Nanti Allah akan selesaikan. Bismillah. Jangan berharap sama manusia. Ya, berharapnya sama Allah. Ya Allah, ini rumahmu ya Allah, bereskan. Masa yang bereskan rumahnya Pak RW, Pak RT kan nggak mungkin. Rumahnya Pak RW diberesin sama Pak RW. Pak RT diberesin sama Pak R. Rumahnya Allah diberesin sama itulah. Ini hanya masalah iman. Ya. Nah, masalah tauhid aja. Oke. Kira-kira begitu tentang masjid Allah. Kita baca lagi 9107 dan 9108. Coba dibuka Bu. 9107, 9108. Supaya saya nanti bisa jelaskan yang lain. Dibuka dulu Bunda Yani. Ini ya 918 tadi Allah sampaikan hanya masjid milik Allah yang bisa dimakmurkan. Ya, poinnya itu. 7218 masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Allah sebagai majikan, pengurus sebagai pelayan. Mindsetnya dulu dibetulin. Kalau kita nanti sudah masjidnya berdiri, Bapak tadi nama siapa Pak? Maaf Pak. Pak Ali. Adi. Pak Adi, kok wajahnya hampir kayak Pak Muslim ya? Apa saya ini? Kayak Pak Muslim kan, bener nggak sih? Nah, jangan sampai nanti Pak, Bapak kan sebagai ketua pembebasan lahan nih. Jangan sampai niatnya, wah ini nanti masjid milik saya, jangan Pak. Dan ini nggak berkah. Dan sudah diselesaikan sama Allah, berarti Bapak yang selesaikan, bukan Allah. Oke, coba ini 9107 Bu. Atau Bah, 107. Ini ayatnya agak panjang, iya. Artinya aja. 107. Ya. Bunda Yani ini keren, anaknya yang jadi MC. Ya, Masya Allah. Ya, siap. Lanjut Bunda. 107 Ya. semuanya. Dan di antara orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kita sebut di 9107 ini sebagai MD. Apa itu MD?
Masjid Diror. Coba diulang. MD. Masjid Diror. Masjid Diror. Apa itu Masjid Diror? Pecah belah, tidak ramah, layanan terbatas, ada jamaah dipecuekin. Ada orang nih, ngapain lu mau nyuri? Yo, mau sholat kok mau nyuri gitu. Nggak semurah senyum pengurusnya ya kan, berisi orang sok suci. Kenapa kok berisi orang sok suci? Kebalikannya dari 9108. Nanti dilanjutkan. Silakan ayatnya. Apa nih, Ya, silakan. 108 artinya itu. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masya Allah. Ini asbabun nuzulnya memang pada saat itu adalah pendirian Masjid Kuba. Ya, maka Allah turunlah ayat ini. Ya, masjid orang kafir itu nggak seneng gitu. Nabi Muhammad itu mendirikan Masjid Kuba. Ya kan, nggak suka. Maka turunlah ayat ini. Saya bisa kok bikin masjid lebih bagus daripada Kuba. Nah, gitu. Ya, makanya sebenarnya dia mendirikan masjid itu untuk pecah belah. Beda dengan masjidnya Rasulullah. Ini tadi usisa ala taqwa, multifungsi, romantis. Nah, ini bahasanya ya. Mungkin belum ada yang kenal. Romantis itu adalah ramah orang muda. Coba diulang. Ramah Orang muda, musafir, anak-anak, tetangga sekitar, romantis. romantis. Gitu ya. Jadi masjid itu harus ramah sama orang muda. Supaya orang muda nggak ngumpulnya di kafe terus. Kasih sekali-sekali masjid itu bikin apa tuh namanya, bakar-bakar ikan. Ya. Gitu. Gratis. Uangnya Allah gitu loh. Itu masalah teknis, nanti bagaimana fundraisingnya, Pak. Nanti itu teknis lagi. Uang dulu atau program dulu, balik lagi kan nanti. Ya. Oke. Ya, maka mana tadi? Romantis ya. Musafir ya, musafir. Doa orang yang lagi safar itu qabul ya kan, maka harus kita layani dengan baik. Ada satu masjid tulisannya, Pak, tempat istirahat musafir. Nah, cuman yang gitu nggak ada bantal, nggak ada guling, sayang. Jadi dikasihlah tenda, kasih aturan di sana. Ya kalau ada masjidnya ada security-nya. Loh kok bisa, Pak? Lah hotel aja bisa ada security, masa rumahnya Allah nggak ada? Gitu maksud saya. Itu masalah teknis, Pak ya. Nah, makanya ada Masjid Jogokarian ya, Masjid Kapal Munjalan yang makmur karena itu tadi mereka sistemasi semua. Ya. Gitu. Kalau bisa sih waktu masuk masjid itu kayak masuk ke hotel gitu. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, Pak. Silakan ke sana tempat wudhu, Pak. Sama tempat tidur, sana sarapan kan keren tuh. Ya. Bismillah. Amin. Baik sangka sama Allah ya. Itu tadi ya. Oke. Habis itu ada Masjid Usisa ala Taqwa, tadi adalah romantis, bestari. Bestari atau apa? Bersih, sejuk sepanjang hari. Jadi kalau bisa masjidnya nanti kalau mushola alim sudah berdiri yang pembebasan lahan tuh ya dibuat bersih, sejuk, wangi sepanjang hari. Jangan sampai nanti marbotnya kerjanya cuma bersihin, Pak. Itu sudah salah mindset. Tugas marbot itu bukan untuk bersihin. Ini sudah salah. Yang bersihin masjid itu Nabi Ibrahim itu loh bersihin masjid, Pak. Masa kita ini nggak mau bersihin masjid? Yang bersihin masjid semua orang yang ada di masjid itu bersihin masjid. Ya. Yang namanya marbot dia semua, makanya ini salah mindset. Marbot itu kerjaan cuma bersihin masjid, itu salah, Pak. Marbot itu ya semua aktivitas semua di masjid dia kerjakan. Nah, karena dia sudah dipatok kalau masjid itu sama dengan bersih-bersih, ya udah dia nggak mau ngerjain yang lain, bener nggak? Itu salah. Udah lu itu nggak menghasilkan, misalnya nih ya. Misalnya, waduh gimana caranya nih fundraising? Pasti gitu kan? Kota amal ya segini-segini aja Jumat, ya kan? Pasti begitu nanti larinya. Ini masalah teknis, Pak ya, mohon maaf. Ya, maka marbot kita harus kita upgrade, dan marbot ini adalah kebanggaan. Orang jadi marbot ini luar biasa, Pak. Ya. Ini adalah karyawannya Allah kan? Kan pembantunya Allah. Jadi pembantunya Pak RW aja seneng, apalagi jadi pembantunya Allah. Ya. Di KM itu luar biasa, Pak, ya. Makanya saya seneng nih ketemu orang-orang soleh di sini. Oke. Ada lagi di sini terakhir, Pak. Berdalas berisi orang-orang yang gemar membersihkan diri. Nah, itu di ayat itu berarti orang yang membersihkan diri itu sebelumnya kotor atau bersih, Pak? Kotor.
Berarti orang yang di dalam masjid harusnya orang kotor yang ingin bersih, bukan orang yang sok bersih. Saya sudah bersih lah, ngapain ke masjid? Nggak ada di masjid ini orang yang ingin membersihkan diri. Allah sebut di sana, Allah suka sama orang-orang yang ingin membersihkan diri. Maka kita harus ibadur rahman, jadi hamba Allah yang maha penyayang, haunan, ya rendah hati, nggak sombong, nggak merasa paling soleh, ya. Kita nggak tahu nih amal kita ini diterima apa enggak, selalu minta doa sama orang. Pak, mohon doanya ya Pak ya, semoga saya tetap istiqomah di masjid Pak, amin gitu. Ya minta doanya sama Allah, karena kita nggak tahu aminnya siapa yang diijabah sama Allah. Oke, kira-kira begitu Bapak-Bapak. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi pada intinya yang warna hijau itu adalah mindset basic yang harus dipahami bahwa masjid itu milik Allah. Nanti bagaimana cara memakmurkan, apa itu Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah, akan kita bahas lebih lanjut. Tunggu tanggal mainnya, kata Bunda Nur ya. Demikian dari saya. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma'asabaka min sayyatin famin asik. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari salah saya pribadi. Mohon maaf atas segala khilaf. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke masjid.